Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda mendunia. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa program studi ilmu komunikasi FISIP Pol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Namanya Mas Bintarto Wicaksono. Biasa dipanggil Mas B. Oke, jadi selanjutnya kita manggilnya Mas B. Ya. Mas B adalah dosen dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Nah, teman-teman di Universitas Budi Luhur, tepatnya di program studi ilmu komunikasi, mohon maaf lebih tepat lagi Fakultas Ilmu Komunikasi, ada sebuah festival film namanya Festival Dokumenter Budi Luhur. Nah, kita akan membincang bagaimana mengorganisir sebuah festival film dokumenter berbasis pengalaman Mas B di Universitas Budi Luhur. Pertanyaan pertama, Mas B. Ya. Bagaimana menyiapkan sebuah festival film dokumenter? Ya, oke, terima kasih teman-teman di Prodi Ilmu Komunikasi UMY ya. Sebuah kehormatan sekali ini saya datang ke sini dan sangat senang sekali. Ternyata bincangannya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan di Budi Luhur. Ya. Satu hati. Ya, pertama-tama kita tentu mulainya dari kecil dulu karena kita waktu itu memikirkan hanya untuk ajang apresiasi internal. Yaitu untuk mata kuliah produksi dokumenter di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur. Nah, dari situ kemudian kita integratedkan atau kita integrasikan dengan kegiatan yang ada yang menjadi subbagian dari fakultas yaitu Budi Luhur TV. Nah, di Budi Luhur TV itu tujuan pertamanya adalah mencari konten. Nah, dalam proses penyeleksi konten itulah kemudian kita lakukan melalui ajang Festival Dokumenter Budi Luhur, gitu Mas. Mulai menjadi event yang eksternal, artinya terbuka untuk publik sejak tahun berapa Mas B? Ya, kita pertama Festival Dokumenter Budi Luhur itu mulai dari 2014, terus kemudian 2015, setahun berikutnya kita sudah mencoba membuka kesempatan bagi teman-teman SMA dan SMK di Jabodetabek. Nah, film dokumenter itu kan tentu bukan sebuah genre film mungkin ya, yang populer bagi pelajar atau mungkin sebagian teman-teman mahasiswa. Nah, metode publisisnya, metode untuk mempromosikannya, untuk meraih entry karya yang banyak dan berkualitas, bagaimana Mas B? Ya, oke. Itu tentunya kita juga melakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, door to door pun kita lakukan. Siap, pertama door to door. Ya, oke. Kemudian artinya yang kedua, kita juga lakukan yaitu kerjasama dengan bentuk workshop. Kerjasama workshop, itu dengan siapa Mas? Ya, jadi dengan SMA-SMA yang kita undang ke kampus atau bahkan jika SMA itu menginginkan, maka kita hadirkan pembicara dari juri kita atau biasanya dari dosen yang mengajar di produksi dokumenter. Nah, terus selanjutnya ada cara lain? Ada cara lain yaitu dengan promosi melalui media sosial. Yang ketiga promosi melalui media sosial ya, karena betul. saya ingat banget teman-teman mahasiswa dan dosen Universitas Budi Luhur itu sangat intens untuk datang ke UMY hampir setiap tahun ya, untuk door to door tadi. Nah, artinya kalau bahasanya kita itu serawung itu menjadi sesuatu yang penting. Event itu sekarang di media sosial. Nah, selanjutnya Mas B, kita mau ngomongin tentang bagaimana proses kurasi. Nah, kita akan mengawali bagaimana teman-teman di Universitas Budi Luhur ketika menjalankan program festival film dokumenter ini memilih para juri atau kurator. Pertama tentu di setiap tahun festivalnya kita selalu akan yang namanya ada pembeda. Yang pertama mungkin kategorinya cukup pendek dan mahasiswa gitu lah. Tapi berikutnya di kategori berikutnya pasti selalu akan berkembang. Contohnya kita juga membuka dokumenter 60 second atau 60 detik. Nah, itu yang saat ini sangat terakomodir sekali di media sosial. Nah, dalam hal ini tentu mengkurasikannya atau teman-teman di panitia itu punya yang namanya juri kurasi. Juri kurasi kita ada banyak. Nah, biasanya itu kita berasal dari para praktisi yang sudah kerjasama dengan Vkom dan dengan dosen-dosen praktisi yang sudah mengajar di Vkom Budi Luhur. Nah, kemudian setelah karya masuk, kemudian kita pilah-pilah sesuai dengan kategori masing-masing, maka kita minta juri kurasi itu untuk memilih kurang lebih sekitar 10 nominasi yang masuk untuk tahap berikutnya. Nah, itu. Kemudian setelah dari per masing-masing kategori itu ada 10 terbaik, maka berikutnya adalah Dewan Juri. Dewan juri lah yang nanti kemudian akhirnya memilih juga. Dewan juri itu juga memilih di beberapa kategori, kemudian nanti kita ketemukan Dewan juri itu untuk memilih peringkat yang terbaik 1, 2, 3 atau
the best-nya lah. Artinya ada panel forum dari Dewan Jurinya ini Mas ya? Ada panel forum. Nah, berikutnya setelah itu kita juga melempar ke audiens melalui channel-channel yang kita private, melalui sosial media untuk voting dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satunya untuk mengejar favorit dari pemirsa. Dari audiens ya, dari netizen terutama. Nah, itu. Mas B, sekarang kita ngomong pada hal pelaksanaan. Tentu menjalankan sebuah festival film dokumenter itu butuh effort yang luar biasa. Nah, usaha apa yang dijalankan atau bagaimana manajemen kru, manajemen acara dan sebagainya sehingga festival dokumenter Budi Luhur semakin tahun semakin menasional atau bahkan saya yakin akan menjadi menginternasional. Ya, oke, terima kasih. Karena tadi kita ada di bawah naungan kegiatan yang langsung di bawah fakultas, maka tentu arahan-arahan itu tetap juga ada dari fakultas. Nah, karena masuk ke dalam organisasi Budi Luhur TV, maka regenerasi dilakukan di Budi Luhur TV itu. Nah, ketika kepengurusannya pasti kita akan melibatkan mahasiswa tentunya. Ya, bahkan justru kalau boleh dibilang ini 80% yang kerja di sini isinya mahasiswa. Nah, mahasiswa yang pada saat semester yang sama atau mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah produksi dokumenter itu, kurang lebih kalau di kita ada di semester 5, itu justrulah yang akan terlibat secara langsung bagaimana proses promosi, bahkan proses submit karya dan lain sebagainya. Artinya dengan ini maka engagement atau ketertarikan dari mahasiswa kepada festival yang dia kelola itu sangat terikat sekali gitu loh. Mas. Nah, gitu. Itu cara kita menjaga salah satunya dengan cara seperti itu. Satu hal yang menarik ya tentang bagaimana melibatkan dosen, mahasiswa secara kolaborasi untuk menyelenggarakan festival dokumenter Budi Luhur. Nah, yang terakhir Mas B. Kalau evaluasi dari Mas B dari pelaksanaan festival dokumenter Budi Luhur yang bisa Mas B share, bisa Mas B bagi pada teman-teman mahasiswa untuk bagaimana ikut festival film dokumenter, satu, bagaimana agar karyanya bisa masuk setidaknya 10 besar atau juara, satu itu. Yang kedua, untuk teman-teman yang suatu hari ingin menjalankan festival film dokumenter, apa yang harusnya disiapkan? Dua hal tadi Mas. Satu, entry karya, dua, entry karya, running eksibisi. Yang pertama kita Festival Dokumenter Budi Luhur saat ini memang konsen terhadap kearifan lokal Indonesia karena justru dari awal itu festival ini kita buat untuk menjadi audiovisual library kearifan lokal Indonesia. Luar biasa. Nah, ini salah satu tujuan yang memang kita konsen pada tema itu. Kemudian tema itu ada sub-temanya. Nah, subtema inilah yang akan menjadi kayak semacam guidance buat teman-teman untuk entry karya. Nah, ketika subtemanya apa? Seperti kemarin kita tidak jauh dari lingkungan hidup, maka yang pasti keutamaan dari juri atau dari juri kurator, baik dari dewan juri dan lain sebagainya itu adalah sesuaikan dengan subtema itu. Nah, kemudian berikutnya adalah pasti yang jelas adalah pesan. Pesan yang ditampilkan dari film itu tidak perlu banyak-banyak, tapi cukup fokus dan mengena saja. Nah, intinya gitu. Kalau masalah yang lainnya kan teknis. Nah, teknis itu saya rasa bisa akan sangat berkembang gitu loh. Intinya kalau mau dimanapun, mau di festival manapun ya tidak harus di festival dokumenter Budi Luhur ya. Artinya festival dimanapun kita yang mesti perhatikan adalah tadi. So tema kecil itu akan menjadi poin utama dari proses penilaian juri gitu. Kali terakhir Mas, buat teman-teman yang suatu hari ingin mengorganisir sebuah festival film dokumenter, apa yang seharusnya disiapkan? Kalau festival pun sebenarnya tidak harus festival dokumenter ya. Yang terpenting pertama kita punya niat untuk mengapresiasi satu karya mahasiswa. Yang kedua, kita akan menjalankan proses kerjasama antara dosen, mahasiswa, bahkan di situ ada staf akademik yang lainnya gitu loh. Nah, proses kolaborasi inilah yang harusnya terbangun dari potensi yang kita punya. Misalnya kata kuncinya kolaborasi Mas. Kata kuncinya kolaborasi dan potensi. Misalnya di tempat kita ternyata punya potensi yang sedikit banyak atau punya sedikit yang sudah terakomodir dengan baik, yaitu apa? Misalnya karya-karya mahasiswa apa. Nah, disitulah kita mulai untuk mengapresiasi secara rutin dulu karya mahasiswa yang sudah asalnya dari potensi mahasiswa itu, kemudian kita kembangkan berikutnya melibatkan sub-sub yang ada di sekitar kita, seperti tadi kita melibatkan SMA dan SMK, ya kan, itu juga salah satunya sekaligus untuk promosi. Nah, berikutnya lagi baru kita kembangkan lagi tentunya
di wilayah-wilayah yang berikutnya meningkat, misalnya lokal, kemudian regional, baru berikutnya ke nasional, seperti itu. Oke, terima kasih insight yang luar biasa dari Mas B, terutama tentang bagaimana mengorganisir sebuah festival film dokumenter. Ya. Belajar dari pengalaman teman-teman di Festival Dokumenter Budi Luhur. Banyak ilmu yang bisa didapatkan dari Mas B, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin muda mendunia. Terima kasih Mas B, Mas Bintarto Wicaksono. Terima kasih Mas Fajar Junaidi dan salam untuk teman-teman di Vkom Universitas Budi Luhur Jakarta. Semoga kita bisa terus berkolaborasi seperti yang Mas B sampaikan, karena itu intinya itu karena masa depan kita adalah kolaborasi. Potensi hanya bisa hidup dengan kolaborasi. Bukan kompetisi. Terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan program kita ini untuk membincang tentang Festival Film Dokumenter. Kerjasama Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.